Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurul Hikmah dengan NIM 2001446. Di sini saya berkesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil bisnis plan yang telah saya rancang. Dari yang pertama, terlebih dahulu di sini saya membuat suatu produk bisnis yaitu dengan nama Donat Kawai. Nah, jadi di dalam Donat Kawai ini secara garis besar merupakan sebuah olahan rumahan di mana produk ini pun juga terjamin akan kebersihan dan juga kesehatannya dikarenakan pembuatannya dari bahan-bahan yang aman juga. Nah, jadi donat kawai juga tidak hanya disajikan sebagai makanan pengganti tapi juga bisa dijadikan sebagai dessert ataupun makanan pelengkap gitu ya. Nah, selain itu juga donat KW ini juga sudah dijual secara langsung ataupun juga tidak langsung gitu. Nah, untuk secara langsungnya sendiri saya sudah mencoba untuk menjual produk ini secara langsung berjualan di tempat gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sedang saya kembangkan saat ini adalah melalui marketplace dan juga sosial media khususnya di Instagram. Nah, adapun juga donat kawaii ini tuh diperuntukkan bukan hanya untuk anak-anak saja, tetapi juga produk ini tuh bisa juga buat orang tua ataupun juga lansia yang memang mungkin kadar gulanya juga di dalam donat kawaii ini tuh tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang dari adanya suatu ide dan untuk bisa merancang sebuah usaha donat kawai ini tuh yang pertama terkait dari capaian mata kuliah. Nah, jadi maksud dari capaian mata kuliah ini karena kan setelah di dalam mata kuliah itu ada yang saya ambil yaitu tentang pendidikan kewirausahaan. Nah, di dalam pendidikan kewirausahaan ini kita sebagai mahasiswa itu diarahkan untuk bisa mengembangkan suatu usaha gitu. Nah, jadi saya terpikir untuk bisa mengembangkan usaha donat ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah dari background keluarga. Jadi kalau misalnya dari background keluarga itu sendiri secara garis besar 90% saya itu memiliki keluarga yang memang mempunyai bidang usaha di bidang makanan gitu. Nah, jadi salah satu faktor inspirasi saya juga berasal dari keluarga gitu. Contohnya kakak ipar saya. Kakak ipar saya tuh juga jualan kue gitu, kayak misalnya brownies ataupun kayak cookies gitu. Nah, jadi dari olahan-olahan rumahan itu sekarang udah mulai punya brand sendiri, udah mulai punya pemasaran sendiri. Nah, sehingga hal itu membuat saya terinspirasi untuk bisa mengembangkan usaha makanannya juga gitu. Nah, lalu yang ketiga itu jiwa entrepreneur. Nah, maksud dari jiwa entrepreneur ini dimana saya juga dari kecil sudah memang tertarik kepada hal-hal berwirausaha gitu ya. Contohnya ketika saya usia sekolah dasar saya sudah berjualan. Nah, contoh jualannya itu adalah keripik, dimana keripik itu juga adalah hasil produksi dari orang tua sendiri. Nah, lalu sempat juga saya waktu usia SMA itu saya jualan masker dan juga kerudung dan juga ya seperti manset ataupun kaos kaki panjang gitu. Nah, jadi dari keinginan itulah yang bisa menimbulkan adanya ide usaha ini gitu. Nah, lalu untuk bisa membuat suatu produk ataupun usaha yang besar, saya juga memiliki keyakinan bahwa perlu adanya visi dan misi. Nah, adapun visi dari produk saya ini adalah untuk bisa menciptakan usaha rumahan yang besar yang memiliki kualitas terjaminnya dari segi kesehatan dan juga kebersihan serta rasa dan tampilannya pun yang disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya, dimana nanti produknya itu akan bisa lebih menarik gitu. Nah, lalu dari misinya itu sendiri juga salah satu yang pertama adalah mempelajari berbagai strategi terkait pemasaran dan juga pengembangannya, lalu mengembangkan tentang kualitas produk, lalu memasarkan produk, serta memberikan layanan kepuasan kepada pembeli. Jadi layanan kepuasan kepada pembeli itu nanti kalau misalnya udah udah dijual secara online itu saya akan meminta pendapat mereka gitu. Nah, langsung ke tujuan dan manfaat, terutama dalam menciptakan produk usaha ini gitu ya, pasti banyak banget tujuan dan manfaatnya. Nah, salah satunya adalah meningkatkan jiwa kewirausahaan dan juga meningkatkan sikap-sikap kewirausahaan seperti berlatih berpikir kritis dan juga berlatih untuk bisa mencari peluang dan sebagainya. Nah, adapun juga data tokonya namanya itu Donat Kawai. Nah, dan jenis makanannya pun juga makanan atau dessert gitu ya, makanan
kue basah, dan juga adminnya itu saya sendiri dengan nomor 089680289310, dan alamat tokonya pun di Jalan Citaripidul Dalam 2 nomor 13 di Kota Bandung. Nah, adapun data pemiliknya itu saya sendiri dengan data sebagai berikut. Nah, lalu masuk ke analisa pasar dan strategi pasar. Jadi, di analisa pasar ini, donat kawai itu sangat fleksibel ya. Sudah saya jelaskan tadi terkait siapa saja yang boleh memakan gitu ya. Nah, adapun dari analisisnya gitu. Yang pertama, analisis SWOT-nya. Di sini kelebihannya itu saya sudah memiliki resep sendiri. Nah, dari resep sendiri ini juga prosesnya lumayan panjang karena mencoba berbagai resep gitu ya, dan tidak jarang untuk saya temui beberapa kegagalan seperti tidak mengembang ataupun rasanya yang kurang manis dan sebagainya gitu. Jadi sekarang sudah memiliki resep sendiri dan takarannya sendiri. Lalu yang kedua itu sudah memiliki tempat untuk berjualan secara langsung dan juga sudah mengembangkan marketplace dan juga di Instagram gitu. Lalu kelebihan yang ketiga itu saya yakin akan kemampuan saya karena sudah memiliki keahlian dalam membuat donat gitu ya, karena itu berproses. Nah, lalu untuk weaknessnya sendiri, karena ini usahanya juga lumayan menyita waktu dan juga tenaga, jadi kekurangannya itu adalah kekurangan tenaga kerja dan juga kurangnya pemasaran via online karena masih belum tahu gimana cara mengembangkan secara online dengan target pasar yang sekarang gitu ya. Nah, tapi hal itu masih bisa untuk dipelajari nanti. Nah, berbarengan gitu ya. Nah, lalu peluangnya sendiri itu karena di tempat di tempat daerah saya itu belum ada yang jualan donat seperti itu. Dan untuk ancamannya sendiri adalah bahan bakunya yang suka naik gitu ya harganya. Nah, lalu untuk tempat jualannya sendiri itu kita jualan secara langsung, ada juga jualan yang di Instagram itu, tapi di Instagram itu akun namanya Donat Kece gitu ya, belum diubah karena ada beberapa kendala waktu itu. Nah, lalu di Tokopedia namanya Donat Kawai, dan untuk promosinya sendiri kita promosinya pakai internet marketing, di mana internet marketing ini tuh dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang, contohnya itu melalui Instagram. Nah, dari tujuan media sosial ini juga adalah untuk bisa meningkatkan informasi terkait produk yang saya jual gitu. Nah, lalu untuk logo usahanya sendiri bisa kita lihat bersama, di sini ada logo usahanya ya. Seperti ini. Nah, adapun juga slogan dari logonya adalah rasa kawai, harga kawai gitu ya. Nah, selanjutnya komposisi produknya di sini ada terigu, air, mentega, telur, minyak dan sebagainya. Dan toppingnya pun juga bisa disesuaikan, ada slice strawberry, keju, coklat dan sebagainya gitu. Jadi banyak banget, dan untuk bisa pengemasan produknya itu biasanya saya memakai produk dalam satu dus gitu yang berisi 6 donat. Dan sistem pemesanannya pun juga bisa dilewat WA ataupun Instagram ataupun Tokopedia dan Shopee. Harga jualnya pun bukan hanya bisa satu box saja. Jadi di satu box itu dihargai dengan harga 25.000, dan kalau untuk misalnya per item per satu donat itu dihargai dengan 5.000. Dan untuk modalnya adalah sebagai berikut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait produk usaha saya, rencana pengembangan produk saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.